Sebelum menonton, tekan tombol like, tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita menyajikan menu satu minggu ya teman-teman, dari hari Senin sampai hari Minggu. Ditonton sampai habis ya. Senin, daging sapi lada hitam dan tumis sayur. Nah, ini aku potong-potong dulu kayak gini ya. Dagingnya kita iris tipis-tipis, lalu aku blender aja ini lada hitamnya. Terus kita siapin ya semua bahan ini untuk marinasinya ya. Nah, ini dagingnya kira-kira aku potong kayak gini tadi ya teman-teman, biar nanti masaknya empuk ya jadinya. Lalu aku tambahkan 1 sendok makan lada hitam yang aku udah tumbuk kasar ya. Terus kita tambahkan saus lada hitam ini 3 sendok makan. Dan kecap manis ya 3 sendok makan. Lalu diaduk-aduk dan kita simpan di chiller kira-kira selama 1 jam ya teman-teman, biar meresap bumbunya. Lanjut kita potong paprikanya ya teman-teman. Ini dalamnya aku buang dan kita potong dadu kayak gini ya. Sama dengan paprika hijaunya juga. Lalu bawang bombaynya juga aku potong dadu juga ya. Lalu kita rajang halus 4 siung bawang putih ya. Nah, ini bahan-bahannya udah aku siapin teman-teman, tinggal di screenshot. Nah, lanjut kita masak saja. Nih kita tumis ya dagingnya dulu teman-teman. Nih kita panaskan minyaknya. Ini udah 1 jam di kulkas di chiller, lalu kita masukkan, kita tumis-tumis ya hingga empuk. Nih aku tutup ya, dan aku tambah air sedikit ya biar cepat empuk. Dan ini kita tumis, kita masak hingga menyusut airnya teman-teman, dan pastikan daging ini sudah benar-benar empuk. Nah, ini udah menyusut airnya ya teman-teman, ini udah empuk dagingnya ya, udah bisa sebenarnya langsung dimakan. Nah, ini kita masak daging sapi lada hitamnya. Yang pertama aku tumis dulu bawang putih yang udah aku rajang halus sampai wangi. Lalu kita masukkan bawang bombaynya. Lalu kita masukkan 1 sendok makan lada hitamnya. Lalu kita masukkan paprika merah dan paprika hijau yang sudah aku potong-potong tadi. Dan lanjut saja kita masukkan daging yang sudah matang tadi ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk, kita tambahkan kecap manis kira-kira 2 sendok makan. Lalu aku tambahkan lagi saus lada hitamnya 3 sendok makan. Jadi ini emang terasa ya, lada hitamnya mantep banget, wangi banget, enak banget. Nah, ini diaduk-aduk. Lalu aku tambahkan merica atau lada putih setengah sendok teh saja ya, biar wangi atau biar tambah pedas. Nah, ini kita tambahkan air ya agar menyerap bumbu-bumbunya. Lalu tambahkan garam. Lalu cicipi rasa pedas asin manisnya. Nah, ini udah siap dihidangkan dan siap disantap. Nah, kita lanjut masak tumis sayurnya ya teman-teman. Tumis sayurnya gampang aja, kita tumis aja bawang merah, bawang putih, lalu kita masukkan ini jagung muda. Terus kita kasih air agar cepat matang, kita tutup sebentar. Lalu kita masukkan bayam ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk, kita tutup lagi. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jangan lupa beri garam. Dan ini udah siap dihidangkan dan disantap. Nah, ini enak banget ya, daging sapi lada hitamnya dimakan pakai nasi putih hangat. Sebenarnya kalau daging sapi lada hitamnya aja pakai nasi, wah ini udah bisa menghabiskan 2 piring nasi ya. Selasa, sayur asem, tempe ikan asin goreng, telur dadar, dan sambal terasi. Yang pertama, ini aku kasih garam dulu ya terongnya supaya tetap warnanya hijau, sambil nyiapkan bahan-bahan ini semua. Nah, ini nanti kita haluskan ya teman-teman, dan yang lainnya sayur-sayurannya terserah teman-teman mau yang mana ya, tinggal screenshot. Nah, yang pertama ini aku panaskan dulu ya air hingga mendidih, dan ini bumbu halusnya kita blender aja. Nah, ini aku tutup dan sudah mendidih, aku masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masukkan sayuran yang keras-keras dulu, contohnya kayak jagung. Ini jagungnya kita masukkan dulu, lalu nangka muda, lalu kita masukkan labu jipang atau labu siam, dan biji melinjo. Ini yang muda yang hijau ya. Kita masukkan terong, lengkuas geprek dan daun salam. Terus kita masukkan juga segenggam kacang tanah.
Terus ini kita aduk-aduk dan kita tutup hingga mendidih. Nah ini udah mendidih, kita coba udah, oh rupanya nangkanya udah masak. Lanjut kita masukkan garam dan gulanya ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk. Nah ini kita masukkan asam kandis dan tomat. Nah terakhir kita masukkan itu kacang panjangnya ya, kacang panjang dan daun melinjo nantinya. Kacang panjang dan daun melinjonya nggak enak ya jika terlalu lembek, jadi kacang panjang dan daun melinjonya terakhir. Nah ini udah matang ya, kita coba rasa dulu kacang panjangnya udah pas apa enggak. Nah ini udah mantep banget, kacang panjang yang nggak lembek. Nah ini udah siap dihidangkan dan siap disantap. Lanjut kita goreng tempenya. Ini aku goreng pakai tepung ya teman-teman, tepung serbaguna sajiku ya. Nah ini udah matang, kita angkat. Lanjut juga aku buat telur dadar. Ini telur dadar 3 butir aku masak pakai bekas gorengan tempe tadi tepungnya ya. Pakai bawang merah, pakai daun sup dan daun bawang. Ini kita kocok-kocok lepas ya. Jangan lupa taruh garam sedikit aja. Lanjut kita masak telur dadarnya dan kita balik. Oh, dia pecah teman-teman, tapi nggak apa-apa, walaupun bentuknya jelek tapi rasanya mantep ini. Nah nggak nanggung-nanggung, kita potong-potong aja langsung dan kita goreng ikan asin. Ini ikan asinnya aku rendam dulu pakai air hangat ya biar berkurang asinnya. Langsung kita goreng dan ini udah matang, kita angkat. Lalu kita buat sambal terasinya. Sambal terasinya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, terasi dan tomat. Nah yang pertama kita goreng dulu bawang-bawangnya ya, bawang merah dan bawang putih udah wangi, lalu kita masukkan semuanya. Nah ini kita masak hingga matang, lalu kita angkat. Terus kita ulek ya teman-teman, jangan lupa kasih garam, garamnya nggak usah banyak-banyak karena terasinya udah asin. Lalu kita kasih gula dan perasan jeruk nipis. Nah kita aduk-aduk, udah jadi deh. Nah ini udah semuanya udah selesai. Mari disantap pakai nasi hangat. Ini enak banget ya teman-teman. Rebus soto Medan isi ayam dan paru sapi. Nah yang pertama aku lakukan itu rebus paru hingga berwarna merahnya hilang ya teman-teman. Kira-kira 10 menitan ya. Ini gunanya nanti biar gampang kita potong-potong ya teman-teman. Nah ini udah nggak ada lagi darahnya, kita tiriskan supaya dingin, baru kita potong-potong seperti ini. Kalau teman-teman mau rasanya kriuk-kriuk bisa lebih tipis lagi ya. Nah ini kita rebus kembali ya teman-teman, karena warna kemerahan atau darahnya masih ada ya. Jadi direbus lagi kira-kira 10 menitan lagi sampai hilang warna kemerahannya. Nah ini udah selesai, udah hilang, kita tiriskan. Lanjut aku siapkan 1 sendok makan ketumbar. Ini aku sangrai dulu ya supaya wangi. Dan kita siapkan setengah sendok teh jintan ya. Dan ini aku buat santan, ada santan kental dan santan encernya dari setengah butir kelapa. Terus aku juga buat bawang goreng untuk taburannya nanti. Nah ini bahan-bahannya udah aku persiapkan semuanya ya. Ini untuk digiling atau dihaluskan nanti ya, ini daun-daunannya. Dan ini untuk bahan yang untuk ditabur-tabur ya, ada bawang goreng, tomat dan segala macam, ada kentang dan toge. Tinggal di screenshot teman-teman. Nah ini bumbu yang kita haluskan, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan, merica, jahe dan kunyit ya teman-teman. Langsung saja ini aku tumis setelah dihaluskan sampai wangi. Dan kita masukkan serai geprek, daun salam, daun jeruk, lengkuas geprek, dan bunga peka sama kapulaga ya teman-teman. Jadi biar wangi banget nih, lengkap ya rempah-rempahnya. Nah ini udah wangi, aku masukin ayamnya. Ayamnya dimasak hingga berubah warna. Nah setelah berubah warna seperti ini, nanti kita langsung masukkan parunya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk agar bumbunya menyerap, dan jangan lupa kasih garam dan gula di awal ya, agar ayam dan parunya berasa ya teman-teman, karena udah dikasih garam duluan. Ini kita aduk-aduk hingga merata ya garam dan gulanya. Terus ini aku tutup agar air dari ayam menyusut ya. Nah ini kita aduk-aduk ya, bumbunya udah meresap dan rasa garamnya juga udah terasa pada ayam dan paru-parunya. Lalu kita masukkan santan encernya ya, kira-kira 1 liter. Nah ini kita aduk-aduk ya teman-teman hingga sampai mendidih seperti ini ya. Kira-kira ayam dan parunya sudah matang, kita angkat ya dan kita tiriskan dulu. Nanti setelah dingin kita goreng ya teman-teman.
Nah ini udah aku pisahin. Lanjut kita masukkan santan kentalnya ya, kira-kira setengah liter. Nah ini kalau udah masuk santan kental, silahkan teman-teman aduk-aduk terus ya, jangan sampai pecah santan. Lalu jangan lupa kasih garam dan gula kembali. Cicipi rasa dan ini sudah jadi kuah sotonya. Lanjut kita buat kentang gorengnya ya. Aku ngiris-ngirisnya pakai ini aja ya alatnya teman-teman untuk mengupas kentang. Dan ini kita kasih garam ya, lalu kita goreng. Lanjut kita goreng ayamnya ya teman-teman. Ini tadi udah dingin dituliskan, kita goreng ayamnya. Nah teman-teman kalau mau pakai ayam yang besar-besar dipotong jadi 4 juga nggak ada masalah ya, jadi lebih gampang ngesuir-suirnya. Nah ini udah matang, kita angkat. Lanjut aku goreng parunya. Nih paru pakai api sedang saja ya teman-teman. Jadi paru ini aku goreng 2 kali ya. Dan ini yang pertama, dan ini udah matang, kita angkat. Lanjut yang kedua kita goreng lagi parunya dengan api kecil saja ya, supaya agak kriuk. Kalau pengen kriuk lagi, kalau motongnya nanti agak lebih tipis lagi ya teman-teman. Nah ini udah matang, kita angkat. Lanjut aku rebus air hingga mendidih, lalu aku masukin toge. Nah ini togenya direndam aja pakai air mendidih tadi ya teman-teman, jangan terlalu lembek. Dan ini aku buat cabai rawitnya untuk siraman nanti pas makan ya teman-teman. Ini kita blender aja sampai halus. Nah ini udah jadi ya teman-teman bahan pelengkapnya ya semuanya, mari kita buat. Yang pertama aku masukin toge yang udah aku rebus tadi. Ini togenya nggak lembek ya teman-teman. Terus aku suir-suir ayamnya, aku potong-potongnya, suir-suirnya pakai gunting aja ya teman-teman biar nggak ribet. Ini aku gunting sekecil-kecil kayak gini ya, sama tulang-tulangnya juga aku masukin karena nanti tulangnya enak banget dimakan. Terus kita potong-potong paru-parunya, aku potongnya kotak-kotak kayak gini. Lalu aku siram pakai kuah sotonya ya. Ini kuah sotonya udah enak banget. Lalu kita taburi daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng. Lalu tambahkan tomat. Terus kita kasih asam jeruk. Terus ada keripik kentangnya. Nah ini udah jadi teman-teman, bisa langsung disantap. Nah ini enak banget ya teman-teman, pakai nasi putih hangat ya, dan pakai cabai yang pedas. Ini aku tambahin kecap. Nah ini kita siram nasi kita ini pakai kuah sotonya banjir ya teman-teman. Jadi ini kuah sotonya encer ya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga, jadi pas-pas banget. Ini enak banget ya teman-teman, parunya sama ayamnya mantul deh. Dan ini kentang gorengnya kriuk-kriuk crispy mantep. Amis cumi asin pete pedas. Nah yang pertama kali aku bersihkan cumi asinnya dulu ya teman-teman. Ini kita buang isiannya. Terus aku buang juga bagian kepalanya yang ini kayak gini. Terus aku buang juga matanya dan tintanya ya teman-teman. Jadi ini udah bersih ya, udah nggak ada lagi isian dalamnya. Nah ini udah selesai. Nah kita siapin bahan-bahannya. Ini cumi yang udah aku bersihkan, dan ini nanti kita iris-iris semuanya ya teman-teman. Nah ini kentang sebagai tambahan aja, kentang dan pete. Nanti ini untuk tambahan ditumis-tumis, tinggal di screenshot. Yang pertama kita rebus air dulu sampai mendidih ya teman-teman. Ini aku siram ke cumi-cumi asinnya supaya cuminya itu kurang asinnya ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya udah aku iris semuanya ya teman-teman ya. Udah dipotong-potong kentangnya dan udah selesai semua. Mari kita masak. Ini kita goreng kentangnya dan ini udah matang. Mari kita angkat. Lanjut kita masak aja tumis-tumisannya. Nah ini kita tumis bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Ini aku banyakin bawang merahnya. Lalu kita aduk-aduk hingga wangi. Kita masukin irisan cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Aku lumayan banyak pakai cabai ya, biar pedes, biar mantap. Nah ini aku masukin serai geprek, ada lengkuas geprek, dan daun salam. Nah ini kita aduk-aduk, lalu kita masukin tomat. Boleh pakai tomat hijau, boleh pakai tomat merah ya teman-teman. Nah ini kita masukin cuminya yang tadi udah direndam kira-kira 10 menitan ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk, lalu kita tambahin air biar rasa pedasnya menyerap ke cumi. Nah ini paling enak, ditambahin pete. Nah aku tambahin saus tiram ya, kira-kira 1 sendok makan saja, hanya untuk penambah rasa. Lalu aku masukin kentangnya. Ya ini kentangnya udah matang, jadi semua itu serba cepat aja diaduk-aduk. Lalu jangan lupa beri garam dan gula, cicipi rasa ya teman-teman, udah cukup pedas, asin, atau manisnya.
Nah ini kita aduk-aduk hingga benar-benar menyerap dan meresap ya. Nah ini udah matang, siap disajikan dan siap disantap. Lanjut aku masak sayurnya ya teman-teman. Ini sebenarnya tanpa sayur juga udah enak ya. Ini kita tumis bawang merah bawang putihnya. Lalu aku masukin air dan kita masukin wortel. Aku potong kayak gini. Aku tutup aja biar cepet. Nah ini udah setengah mateng. Aku masukin sawi manis. Aku tutup lagi biar cepet mateng. Nah ini udah matang, jangan lupa beri garam ya teman-teman. Nah ini udah jadi dan sudah siap disantap. Nah ini teman-teman enak banget ya dimakan pakai nasi putih hangat. Nah ini apalagi kalau pakai kerupuk kayak gini ya, kerupuk putih Palembang. Nah ini enak banget, pas banget, rasa asinnya nggak terlalu asin dan kentangnya sebagai tambahan, petenya sebagai penyedap. Jumat, kerang tahu cabai hijau dan bening sawi putih. Nah yang pertama kita rebus dulu kerangnya teman-teman hingga mendidih, lalu ditiriskan. Lalu garamin tahu dan kita goreng. Nah ini kita goreng hingga matang. Ini udah matang, kita angkat. Nah ini kita siapkan irisan bawang merah, bawang putih, irisan cabai hijau, cabai rawit, tomat, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas geprek. Daun jeruk kalau aku tuh wajib ya kalau masak kerang. Nah ini kita tumis-tumis bawang merah bawang putihnya hingga wangi. Lalu kita masukkan teri medannya ya sebagai penyedapnya nih ya teman-teman. Nah ini udah wangi, kita masukkan irisan cabai hijau, cabai rawit, tomat, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas gepreknya. Nah ini udah agak setengah layu, kita masukkan kerang yang udah kita rebus dan kita tiriskan tadi ya. Nah ini jangan lupa tambah garam dan gulanya. Lalu beri air agar bumbu-bumbu semuanya menyerap pada kerangnya ya. Nah ini udah menyerap semuanya, kita masukkan tahunya. Nah ini udah masak, siap disajikan dan disantap. Lanjut aku masak bening sayurnya ya, irisan bawang merah, lalu direbus dengan sawi putihnya. Nah ini kita aduk-aduk, jangan lupa beri garam. Nah ini udah matang, siap disajikan dan siap disantap. Ini enak banget ya teman-teman, dimakan pakai nasi hangat. Sabtu, teri terong belat cabai hijau dan ikan dencis balado. Nah yang pertama kita goreng dulu ikan dencisnya ya teman-teman. Ini lumayan gede ukurannya ya dan berdaging banget, enak. Nah disiapin juga bahan bumbu baladonya. Seperti biasa kita blender aja dan kita tumis tomatnya dulu baru kita masukkan cabenya. Setelah setengah matang jangan lupa beri garam dan gula. Nah ini sudah matang, cicipi rasa ya teman-teman. Ini kita baladokan ikannya sampai merata. Lanjut kita masak sayurannya ya. Terongnya aku belah kayak gini, jangan lupa beri garam agar tetap hijau. Terus kita goreng ikan teri belahnya ya. Ini ikan teri belahnya enak banget ya teman-teman. Nah ini udah matang, kita angkat. Lalu kita siapin bahan-bahannya ya. Ini udah aku siapin teri belah, terong hijaunya udah dipotong-potong, dan irisan bawang merah, bawang putih, cabai-cabeannya, dan irisan tomat hijau serta lengkuas geprek dan daun salam. Tinggal di screenshot. Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga wangi ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan irisan cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit, lengkuas dan daun salamnya. Nah ini kita aduk-aduk, lalu kita masukkan tomat hijau yang udah dipotong-potong kayak gini. Lalu masukkan terongnya yang sudah dipotong-potong juga. Lalu tambahkan air secukupnya agar bumbunya meresap. Dan aku tambahkan saus tiram 1 sendok makan sebagai penyedapnya ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk hingga merata dan jangan lupa beri garam dan gula. Aduk-aduk hingga merata dan tutup biar cepat matang. Nah ini udah mateng ya teman-teman, terongnya nampak sudah mulai melunak. Lalu kita masukkan ikan teri belahnya ya teman-teman yang udah kita goreng tadi. Nah ini diaduk-aduk ya sampai benar-benar merata dan ini udah matang, siap disajikan dan disantap dengan nasi putih hangat. Ini enak banget ya teman-teman. Tomat hijau dan terong hijaunya dipadukan sama ikan dencis yang berdaging ini, wow enak banget rasanya. Minggu, indomie goreng jamur dan telur dadar pizza. Nah yang pertama kita siapin bahan-bahannya teman-teman ya. Ada margarin, telur, tepung sajiku, tomat dan udang, daun bawang, daun seledri, merica, garam, saus tomat dan mayones dan keju parut. Lalu kita lelehkan margarinnya. Nah ini udah leleh, kita susun tomat yang kita iris-iris selang-seling dengan udangnya. Taburi garam dan merica jika suka.
lalu kita tutup hingga matang. Lalu kocok telur dengan 2 sendok makan tepung sajiku. Jadi tepung sajiku tuh udah ada bumbunya ya di dalamnya teman-teman. Nah udah kita kocok kayak gini. Nah ini udah matang tomat dan udangnya. Kita langsung masukkan telur yang sudah kita kocok tadi. Nah ini kita tutup ya teman-teman. Kita masak dengan api kecil saja. Lalu kita taburi daun seledri dan daun bawang, lalu kita tutup lagi. Nah ini kita taburi keju parut ya. Lalu kita taburi juga dengan mayones. Aku modelnya kayak gini supaya anak-anak suka. Lalu kita kasih saus tomat. Nah kita tutup lagi hingga matang. Nah ini udah matang ya teman-teman ya, udah masak semuanya. Lanjut kita masak indomie gorengnya. Ini indomie keriting ya. Kita rebus dulu ya teman-teman. Ini indomie goreng jadi direbus dulu. Aku masaknya 2. Nah ini udah matang, kita tiriskan. Lanjut kita tumis bawang merah dan bawang putih ya teman-teman hingga wangi. Lalu kita masukkan potongan wortel kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk, lalu kita beri air biar wortelnya cepat matang. Terus ini aku tutup sebentar saja. Nah ini udah hampir setengah matang. Kita masukin jamur sawit, terus cabai rawit utuh dan potongan tomat kecil-kecil. Nah ini kita aduk-aduk, kita masukkan sayuran indominya, lalu kita masukkan minyak. Nah ini kita aduk-aduk semuanya teman-teman, dan kita tambahkan bumbu indominya kayak kecap dan saus tomat dan bumbunya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai merata. Nah ini terakhir kita masukkan daun bawangnya. Nah ini kita aduk-aduk kembali sampai merata. Dan ini sudah siap disantap. Nah ini enak banget ya teman-teman, pakai telur dadarnya dan mie gorengnya. Silahkan dicoba. Selamat makan semuanya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.